adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi disuruh kita untuk beradab baik zahir maupun batin. Jadi adab ini bukan sekedar ketaatan kepada Allah. Adab itu lebih daripada sekedar taat. Orang yang tidak beradab berarti kada punya iman, kada punya tauhid, dan kada punya syariat. Nah, jadi paling tinggi kedudukan itu adalah adab. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bukan hanya perlu ilmu, tetapi perlu terhadap adab. Orang berusaha supaya dapat yang halal diperlukan ilmu. Tapi kalau orang berusaha ini hendak dapat berkah sekaligus halal, diperlukan ilmu dan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah? Apa yang dimaksud dengan itu permulaan jalan menuju hidayah? Untuk dapat aku mencobanya bagi diriku. Maka ketahuilah bahwa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Jadi artinya sebelum kita bisa mendapat takwa yang batin, maka terlebih dahulu kita melaksanakan apa-apa yang dituntut oleh takwa yang zahir. Takwa yang zahir seperti melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah kepada anggota tubuh kita, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah terhadap anggota tubuh zahir kita. Nah, sesudah yang zahir-zahir itu kita bisa melaksanakannya, nah, maka selanjutnya Allah akan memberikan kita hidayah untuk membersihkan batin kita. Selanjutnya Allah memberikan kita hidayah, petunjuk untuk mendapatkan takwa yang batin. Jadi para ulama membagi takwa itu ada 3 macam bagian takwa. Yang mana 1, 2, dan 3 itu merupakan perjalanan takwa. Yang pertama disebut adalah takwal awam, takwanya orang awam. Takwa orang awam ini adalah takwa syirki, takwa daripada syirik.
Itu tangga yang pertama. Tangga yang pertama adalah menjauhi sesuatu yang sifatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sesudah itu berjalan, lalu kita naik kepada takwa khusus. Takwa khusus ini adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwa yang zahir. Apabila sudah kita mampu untuk menjalankan takwa yang khawas ini, takwa yang khusus ini, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah sudah bisa dilakukan, baru kita akan bisa naik kepada takwa khawasul khawas. Takwa khawasul khawas itu ialah tarku ma yashghalu an dzikrillah, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan engkau daripada mengingat Allah. Nah, inilah merupakan nihayatul hidayah, puncak daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu meninggalkan sesuatu yang membuat kita lalai terhadap Allah, berarti kita sudah dapat puncak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Tidak ada jalan lain untuk menuju surga, hanya takwa. Sebab dengan takwa itulah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Firman Allah mengatakan, disediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi dikhususkan untuk orang-orang yang takwa. Jadi tidak ada jalan untuk menuju surga, hanya satu jalan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kalau orang yang tidak ada minat untuk takwa, kada akan dapat hidayah dari Allah. Hidayah Allah itu hanya untuk orang-orang yang ingin bertakwa. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi dua. Artinya dua rukun takwa. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa yang zahir. Maka di dalam kitab ini, ujar Imam Ghazali, akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahwasanya perintah Allah itu ada yang fardu, wajib, dan ada yang sunat. Itu perintah Allah. Sebagaimana larangan
Allah pun ada dua. Pertama haram, kedua makruh. Makruh itu jangan dikatakan boleh. Makruh bagian daripada larangan Allah. Larangan itu ada yang kuat ngarannya haram, ada larangan itu yang tidak kuat ngarannya makruh. Larangan mencakup haram dan makruh. Sebagaimana perintah pun yang kuat disebut adalah fardu atau wajib, perintah yang tidak kuat itu ngarannya adalah sunat. Nah, jadi hukum ada tiga sebenarnya: perintah, larangan, yang ketiga ibahah, boleh. Perintah wajib lawan sunat, larangan haram dan makruh, yang kelima boleh. Ya, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, yaitu asas perniagaan. Yang fardu itu modal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Dengan kita melaksanakan yang fardu, menjauhi yang diharamkan, sudah selamat. Walaupun kita kadang melaksanakan yang sunat-sunatnya, sudah selamat. Cuma untuk mendapatkan beberapa derajat yang tinggi, mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan fasilitas yang ada di surga, itu mesti ditambah dengan meninggalkan yang makruh dan melaksanakan yang sunat-sunat. Makin banyak ibadah sunat yang kita lakukan, makin banyak fasilitas surga yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kada sama di surga kaina orang nang sembahyang witir sarakaat lawan nang sembahyang witir 3 rakaat. Kada sama dalam surga itu orang yang berzikir 100 kali sehari dengan orang yang berzikir 1000 sehari. Karena amaliyah-amaliyah itu akan memperbanyak kenikmatan-kenikmatan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalian itu bisa lulus menyeberang dari mahsyar menuju surga. Kalian bisa lulus menyeberang siratal mustaqim itu bi'afwillah, dengan kemaafan Allah. Dengan sebab kemaafan Allah yang sangat menunjul, kita bisa menyeberang sampai ke pintu surga. Andai kata Allah tidak menampakkan kemaafannya kepada kita, kita kada akan bisa lulus menyeberang siratal mustaqim, itu pasti gugur. Nah, jadi untuk bisa menyeberang siratal mustaqim itu yang diandalkan adalah afwullah, kemaafan dari Allah. Nah, kemudian kita bisa masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi di waktu menyeberang siratal mustaqim, masuk ke dalam surga, amal kita belum berfungsi. Semata-mata yang menunjuk adalah kemaafan Allah, kasih sayang Allah. Kita bisa masuk surga. Nah, kemudian di dalam surga itu tingginya derajat kita, banyaknya fasilitas yang bisa kita nikmati, itu dibagi menurut banyak sedikitnya amal ibadah yang dilakukan di dalam dunia ini. Orang sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat, kada sama fasilitas yang diberikan Allah di surga. Jadi amal perbuatan kita ini yang sunat-sunat ini itu akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabarak wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Amalan apa, ibadah apa yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah? Ibadah yang fardu, itu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang fardu, itu merupakan ibadah yang paling menghampirkan kita kepada Allah. Dan senantiasa seorang hamba menghampirkan diri kepadaku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga aku mencintainya. Di amalan fardu dahulu diselesaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan fardu. Untuk mendapat cinta Allah, amalan-amalan sunat. Tetapi amalan sunat itu bisa berlaku, bisa bernilai kalau sudah selesai melaksanakan yang fardu. Jadi mendahulukan yang fardu daripada yang sunat itu hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Mendahulukan yang wajib atas yang sunat hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Contoh yang wajib, kita sengaja kada sembahyang sehingga keluar waktunya, keluar waktu sembahyang. Kita sengaja kada sembahyang zuhur karena sibuk, pada mendengar aja orang azan, jam tahu aja karena kesibukan pekerjaan, bang asar. Nah, berarti kita meninggalkan sengaja sembahyang zuhur. Kita kada boleh mengerjakan sembahyang sunat sebelum mengqada zuhur. Wajib mengqada zuhur terlebih dahulu karena kita meninggalkannya dengan tidak ada uzur. Orang sengaja kada puasa di bulan Ramadan, sengaja kada puasa. Begitu habis Idul Fitri, dia wajib bersegera mengqada puasa itu. Jangan hendak puasaan lama. Kenapa? Karena ada hutang yang wajib, ada hutang yang sengaja yang belum dibayar. Ini contoh yang wajib mendahulukan sunat. Ada duit 10.000 rupiah, duit 10.000 rupiah. Hari ini sampai bayar hutang lawan orang 10.000 rupiah. Duit lain kada diisi lagi. Ini pembacang dibayarkan 10.000, maka hari ini jatuh tempo hutang janji hari ini. Nah, dia wajib menggunakan duit 10.000 itu untuk membayar hutang. Jangan hendak bersedekah, jangan hendak berwakaf. Kenapa? Karena hari ini duit 10.000 itu satu-satunya duit yang bisa dibayarkan ke hutang yang pada hari ini hutang itu jatuh tempo. Nah, itu hal-hal yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Ada lagi hal-hal yang hanya sunat mendahulukan wajib atas yang sunat. Sunat mendahulukan yang wajib atas yang sunat. Contohnya, kita kelupaan
atau taguringan sehingga kelewatan waktu sembahyang. Guring jam setengah 12, bangun pukul 4, berarti zuhur taguringan, gak ada tahu, gak ada mendengar apa-apa. Nah, dalam keadaan seperti itu dia sunat mendahulukan mengqadha zuhur daripada sembahyang sunat. Sunat mendahulukan mengqadha. Kenapa kada wajib? Karena dia ketinggalan zuhurnya itu kada sengaja. Nah, sama perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang nifas, kada puasa bulan Ramadan. Sesudah Idul Fitri dia sunat menyegerakan mengqadha puasa itu daripada melaksanakan puasa sunat. Lebih baik mengqadha itu daripada puasa sunat. Tapi kada wajib karena ketinggalan puasanya disebabkan uzur, bukan kesengajaan. Duit 10.000 rupiah, Jumat akan datang sampai timpu bayar hutang 10.000. Hari ini belum sampai lagi timpunya. Nah, boleh aja mensedekahkan 10.000. Kenapa? Karena hutang belum sampai timpunya. Nah, jadi di sini tadi bahwa ibadah fardu, ibadah wajib itu sesuatu yang paling mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepadaku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, ujar Tuhan nih dalam hadis kudusi, bila mana aku telah mencintainya seorang hamba, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, pandangannya orang tersebut adalah pandangan Allah. Artinya apa? Ada dua tafsir. Yang pertama menjelaskan artinya Allah selalu memelihara pandangannya daripada yang diharamkan. Kalau orang sudah dicintai Allah, ujar Tuhan, akulah lidahnya yang bercakap dengannya. Orang yang dicintai Allah setiap kali berkata adalah kata-kata Allah. Artinya dia terhindar daripada berkata-kata yang tidak disukai Allah. Dia dipelihara Allah berkata-kata yang tidak disenangi Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, tangannya pun dipelihara Allah daripada menjangkau, menjamah, menyentuh yang dilarang Allah. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang dipelihara Allah kakinya daripada berjalan kepada hal-hal yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, bila mana orang itu sudah dicintai oleh Allah, seluruh anggota tubuhnya dijaga Allah daripada hal-hal yang sifatnya maksiat yang diharamkan Allah. Seperti Bishrul Hafi, salah seorang aulia Allah, orang yang diyakini sebagai kekasihnya Allah. Bishrul Hafi ini beliau tidak akan bisa menjangkau makanan yang tidak halal. Diserungi makanan tuh kada halal, tangan sidin takang, kada aku bergerak. Kalau nang pacang dijangkau ini sesuatu nang kada halal. Kenapa? Tangan sidin dipelihara oleh Allah untuk menjamah, apalagi memakan sesuatu yang tidak halal. Otomatis di tengah orang undangan kah, di rumah kah, di mana kah, bila makanan itu ada kada halal, tangan sidin mati, kada aku bergerak. Nah, bila makanannya halal, kada jadi masalah. Itu Bishrul Hafi. Ada lagi Haris Al-Muhasibi.
La yadkhulu batnahu haramun aw syubhatun. Tidak masuk ke dalam perut sidin sesuatu yang haram atau syubhat. Ini lebih rendah daripada Bisrul Habib. Kalau Bisrul Habib tangannya sudah kadang menjangkau. Kalau Haris Muhasib ini rakungannya kadang menaguk. Begitu nang dimakan nih haram, muntah sendirinya. Begitu dimakan nang subhat, muntah sendirinya. Nah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya tafsiran daripada hadis ini yang pertama adalah orang-orang yang melakukan yang dipardukan Allah, orang-orang yang melakukan yang disunatkan Allah, akhirnya dia kekasih Allah. Akhirnya jadi kekasih Allah. Allah pelihara tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, ada lagi tafsir yang kedua daripada hadis itu adalah orang-orang yang melaksanakan keparduan, orang-orang yang menunaikan yang sunat-sunat, akhirnya dia kekasih Allah. Akhirnya orang tersebut jadi kekasih Allah. Nah, bila orang sudah jadi kekasih Allah, apapun yang dilakukannya diampuni oleh Allah. Matanya memandang nang haram, diampuni Allah. Tangannya menjamah nang haram, diampuni Allah. Kakinya melangkah kepada yang haram, diampuni Allah. Kenapa? Karena ini sudah jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan yang mengatakan idza ahabballahu abdan qala lahu if'al ma syi'ta qad ghafartu lak. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah sudah mencintai seorang hamba. Allah sudah mencintai seorang hamba. Kenapa dicintai Allah seorang hamba ini? Karena dia konsekuen melakukan yang diwajibkan Allah. Dia meninggalkan yang dilarang Allah. Dia melaksanakan yang disunatkan Allah. Akhirnya dia dicintai oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada orang ini, ujar Tuhan, ya abdi, ya habibi, hai kekasihku, if'al ma syi'ta, perbuat apa yang kau mau, qad ghafartu lak, engkau sudah kuampuni. Jadi matanya memandang kepada yang haram, dimaafkan Allah. Kakinya melangkah kepada yang haram, dimaafkan Allah. Kenapa? Karena dia sudah dalam kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan napasmu, bermula daripada pagi sampai ke petang, sampai kemarian. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Ia Allah menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan Ia mengetahui segala masakmu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Kada akan lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhan. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulki, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui akan Dia. Tidak ada satupun makhluk sekecil apapun yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya, ya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Kita nebisi mata kalau kita menyirit sedikit, satu umat kita menyirit, Allah mengetahui. Dan apa-apa yang
disembunyikan oleh hati, kada lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwasanya Allah itu, maksudnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Yang lebih rahasia tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Itulah kita dituntut untuk selalu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun Allah itu selalu melihat kita, melihat tingkah laku pekerjaan kita. Jadi disuruh kita untuk beradab baik zahir maupun batin. Adab itu artinya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Mempergunakan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Itu ngarannya adab. Memperlakukan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Nah, mana yang paling terpuji, itulah disebut yang paling beradab. Umpamanya kita membaca Quran, duduk. Ada macam-macam duduk, jenis duduk macam-macam. Duduk mana yang paling dipuji? Bila kita kawa melakukan, berarti kita paling beradab. Paling beradab. Duduk ada basila, ada bahunjur, ada baangkat batis sebelah, ada sila panggung, ada macam-macam duduk. Duduk tahiyat awal, duduk tasahud akhir. Duduk apa yang paling terpuji? Bila kita melakukan, berarti kita beradab duduknya. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Jadi adab ini adalah semuanya. Adab bagaimana kita duduk, bagaimana kita makan, bagaimana berpakaian, bagaimana adab tidur, bagaimana adab sembahyang, bagaimana adab, segala macam adab itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu macam apa nang beradab? Macam sembahyangnya Rasulullah. Ya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Karena cara sembahyang Nabi itulah yang paling baik adabnya. Macam apa guring yang paling baik? Macam guringnya Rasulullah itu guring paling beradab. Macam apa makan yang paling beradab? Macam makannya Rasulullah makan yang paling beradab. Jadi sumber adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ujar Nabi kita, mendidik akan daku oleh Tuhanku, melajari adab Tuhan kepadaku, maka dia baguskan mendidik adab terhadapku. Jadi adab ini bukan sekedar ketaatan kepada Allah. Adab itu lebih daripada sekedar taat. Setiap taat memerlukan adab. Belum tentu ketaatan kita kepada Allah beradab, belum tentu. Jadi adab ini sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar menjunjung perintah atau menjauhi larangan Allah.
Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan al-abdu yasiru bi ta'atihi ilal jannah wa bi adabihi bi ta'atihi yasiru ilallahi ta'ala. Seseorang itu, seorang hamba bisa masuk surga, sampai ke surga dengan ketaatannya kepada Allah. Masuk surga dengan ketaatan kepada Allah. Tetapi dia dengan adabnya dalam taat, dia akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Nah, untuk masuk surga, taatlah yang mendatangkan rahmat. Kalau untuk bisa berdekatan dengan Allah, bisa menyaksikan Allah, adab di dalam taat. Adab di dalam taat. Nah, jadi adab kita dalam taat kepada Allah itu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang umpamanya, selawar colok, pusat sampai rintuh tertutup, sah aja kok, sah sembahyangnya. Sembahyangnya taat ngarannya. Baju ada ya, gamis ada, baju putih ada, banyak, minyak kulir, selawar colok, Allahu Akbar, berkopiah ada. Nah, ini orang melakukan taat kepada Allah, tapi cara taatnya kurang ajar. Cara taatnya kada beradab kepada Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadapi guru aja kada waninya selawar colok. Nah, menghadapi Allah berani selawar colok. Nah, ini contoh orang yang taat tapi kada beradab. Orang i'tikaf di masjid, baik i'tikaf, tapi batis berhunjur ampah ke kiblat. Taat tapi kada beradab. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan lagi, tarkul adab yujibut tarda. Orang yang meninggalkan adab itu berhak untuk diusir. Berhak untuk diusir. Paman asa'al adab alal bisat rudda ilal bab. Barang siapa tidak beradab di atas hamparan, di taweng halat duduk tapi kada beradab, dia berhak diusir, duduk di pinggir lawang aja. Rudda ilal bab. Jadi duduk di taweng halat cuma kada beadab, berhak untuk dijauhkan ke belakang sana. Wa man asa'al adab alal bab, orang nang duduk di muhar lawang kada beadab juga, rudda ila siyasatid dawab, andak kekurungan kambing hanya duduknya. Rudda ila siyasatid dawab. Itulah adab. Al-Imam Al-Basri mengatakan, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan keimanan. Tauhid mewajibkan iman. Paman la imana la tauhidalahu. Orang yang tidak ada beriman kada bertauhid ngarannya. Orang yang kada beriman berarti kada bertauhid. Wal iman yujibu syariah. Iman itu menuntut syariat. Bila orang beriman pasti bersyariat, karena dia percaya dengan Allah. Allah menyuruh sembahyang, percaya. Allah nyuruh puasa, percaya. Allah nyuruh naik haji, percaya. Allah nyuruh berzakat, percaya. Kepercayaannya itu iman tadi menuntut syariat. Jadi orang beriman pasti orang bersyariat. Paman la syari'atalah fala imana lahu wala tauhid. Orang yang tidak bersyariat, sembahyang kada, puasa kada, itu tidak ada iman dan tidak ada tauhid.
Paman la syari'ata, orang yang tidak ada syariat, pala imana wala tauhid, tidak ada iman baginya wala tauhid. Wasyariat tujibul adab, sedangkan syariat itu menuntut adab. Syariat itu menuntut adab. Paman la adaba lahu, orang yang tidak ada adab itu, pala imana lahu wala tauhida wala syari'ata. Orang yang tidak beradab berarti kada punya iman, kada punya tauhid, dan kada punya syariat. Nah, jadi paling tinggi kedudukan itu adalah adab. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bukan hanya perlu ilmu, tetapi perlu terhadap adab. Orang berusaha supaya dapat harta yang halal diperlukan adab, diperlukan ilmu. Orang berusaha supaya dapat yang halal diperlukan ilmu. Tapi kalau orang berusaha ini hendak dapat berkah sekaligus halal, diperlukan ilmu dan adab. Kedua-duanya perlu. Nah, jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah sabijian kitab ini mengatur adab-adab yang mesti kita lakukan kalau kita ingin mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal sampai akhir berisi tentang adab-adab. Adab tuh kayaknya ada terbagi tiga, ada adab yang minimal, ada adab yang sedang, ada adab yang maksimal. Ya, artinya kita jangan sampai keluar daripada adab yang minimal itu, walaupun kadang-kadang sampai kepada adab yang maksimal. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Ia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Jadi adab termasuk itu. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Dan jangan sampai Allah kadang melihat kita dalam keadaan yang dituntutnya, dalam keadaan yang disuruhnya, diperintahkannya. Nah, jadi adab tadi ada maksimal, ada adab tengah, ada adab minimal. Contohnya macam kita belajar, kita beribadah. Beribadah itu cara duduk adabnya yang maksimal itu adalah berterimpuh, macam tasyahud awal. Ini adab yang paling baik, yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk macam tasyahud awal itu duduk yang paling maksimal adabnya. Bahkan di zaman dahulu ada para ulama-ulama, para aulia-aulia, kalau muridnya bersilah ada mau melajari, harus duduknya macam tasyahud awal. Ini paling hebat. Beribadah kita malam, kamu baca Quran, kamu zikir, duduk seperti ini, duduk paling beradab. Nah, kemudian lagi duduk yang adabnya sedang, tasyahud akhir. Bila asa kapanatan itu tasyahud akhir ya pula. Ini adab, cuma kada sebaik yang pertama. Adab duduk yang paling minimal, bersila. Ini paling uyuh kedudukan adabnya. Beradab juga bersila, cuma paling rendah kedudukannya. Amun bahunjur atau kada beradab ngarannya, baamal, baunjur, basandar, betis baangka kayak apa kan, nah itu kada beradab. Nah, paling minimal adab itu duduk bersila.
Jadi semuaan pekerjaan, perbuatan mesti beradab. Dan kita mesti mencari tahu mana adab yang paling tinggi, mana adab yang tengah, mana adab yang paling sedikit, yang paling minimal. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan masamu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, karena aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula daripada engkau bangun tidur di waktu pagi sampai engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Ini segala aktivitas kita seharian, mulai bangun guring sampai kena guring berikutnya, dijelaskan Sayyidin kayak apa cara aturan yang paling baik, adab-adabnya itu. Nah, pertama, adab-adab bangun daripada tidur. Bangun guring, apa yang mesti kita lakukan supaya kita mencontoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahbabina wa liman ahsana ilaina ولمن أحبنا فيك ولأصل واجبات علينا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع وزدنا فهما وعلما وعملا. واحفظ من معنا ومن معنا من البلاء واشكر لذي شر إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.